Kemudian ada juga apa sih yang menggunakan memberi contoh tentang selingkuh atau bagaimana gitu. Bang Maman Kali Pasir. Istri simpanan. Ya. Bang Maman dari Kali Pasir. Itu apakah itu salah satu kasus ya yang kemudian mendasari pemerintah kemudian mensentralisasikan buku-buku pelajaran itu tadi seperti zaman balai pustaka dulu. Kemudian ini juga sebenarnya asumsi ini berjalan dengan asumsi undang-undang pemerintahan daerah yang baru dengan menarik kembali desentralisasi itu ke sentralisasi. Jadi ada resentralisasi, mensentralisasikan kembali. Karena beberapa uji coba sentralisasi itu terbukti gagal dengan beberapa riset, termasuk dengan daerah DOB namanya, daerah otonomi baru, dari daerah yang baru mekar, kemudian di semua daerah-daerah pemekaran itu 80% gagal, 20% itu berhasil. Indikator paling utama adalah leadership. Selalu pemimpin yang menentukan di mana daerah baru itu jauh lebih berhasil dibandingkan daerah-daerah sebelumnya. Pemimpin jadi kunci. Selalu jadi itu. Nah itu memang apa sih diskusi kita sebelumnya sedikit membahas tentang ini. Nah, jadi saya melihat fenomena tentang resentralisasi isu pendidikan itu juga mungkin sama dengan fenomena resentralisasi dalam kebijakan pemerintah daerah ini. Jadi mereka yang mengontrolnya kembali. Yang saya khawatirkan adalah kalau menurut Bang Yani, kalau tadi kasus-kasusnya yang misalkan desentralisasi itu sehingga tidak ada kontrol kepada konten yang menyebar terhadap buku pelajaran seterusnya itu, kira-kira resentralisasi ini langkah baik di kurikulum 2013? Ya, kalau saya ya kita tidak harus membakar lumbung padinya jika memang ada tikus di dalam lumbung padi. Tapi adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah mekanisme untuk mengontrol supaya padi tidak memakan padi sebanyak-banyaknya. Menghilangkan padi itu tidak mungkin karena membunuh padi adalah melanggar. Membunuh padi? Enggak ada. Cuma masalahnya tikusnya susah. Membunuh tikus maksud saya. Nangkap tikusnya susah masalahnya. Yang kita harapkan adalah meminimalisir tikus memakan padi sebanyak-banyaknya. Karena kita juga harus membagi. Jadi saya belajar dengan orang-orang dulu pada saat mereka menanam padi di daerah desa Bugis itu. Di sawah itu ada satu petak tertentu, mereka menggunakan di setiap pinggiran petak itu dia kasih kain merah dan itu dipersembahkan untuk tikus. Jadi di sawah semua itu petani menghilangkan satu petak itu untuk tikus. Itu adalah sebagai bagian kita hidup bersama alam dan tikus itu adalah bagian dari kita. Bagaimana tikus-tikus mengenali bahwa daerah itu? Nah, kembali ke persoalan lumbung padi. Konteks lokal ini katanya. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Kearifan lokal dokter. Moderatornya jadi kebawa jauh. Saya tidak sepakat kemudian ada proses resentralisasi. Gitu. Yang kita harapkan adalah kembali kita fokus supaya proses-proses desentralisasi ini tetap berjalan dengan bagus. Satu hal yang kita pikirkan, Indonesia ini baru berapa tahun? 67. Ya, Sudah tua ya. apa yang kita lakukan selama ini menurut saya kita udah di track yang benar. Bahwa kemudian ada yang salah atau ada yang keliru, itu adalah bagian dari proses itu. Itu satu. Dan itu memang harus kita lakukan. Kita pernah dalam proses penjajahan kolonialis gitu ya. Berapa ratus tahun gitu. Tapi tidak semua dijajah 300 tahun, itu hanya daerah tertentu. Kemudian jadi tidak benar bahwa Indonesia dijajah 300 tahun, itu tidak benar. Hanya daerah tertentu yang dijajah. Hanya 350 tahun. Tapi 400 tahun. Nah, kemudian setelah itu kita berada dalam sistem pemerintahan militer selama 30 tahun. Itu ada sekitar 2 generasi, 3 generasi.
Nah kemudian kita reformasi baru sekitar 1 dekade, itu baru dalam 1 generasi. Dan ini masih kita butuhkan gitu. Jadi kita butuh 5 atau 5 generasi untuk kita prosesnya itu terus berjalan gitu. Nah kemudian apa yang kita lakukan selama ini, saya kira desentralisasi itu tetap kita pertahankan. Yang pemerintah harus fokuskan adalah belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya, itu harus kita harus perbaiki. Nah media, nah ini juga yang selalu kita ini persepsi kita sangat dipenuhi oleh media. Itu saya benar yang dikatakan Pak Gun Hadi. Dalam teori dekolonisasi kita selalu mengatakan bahwa the danger of single story, sangat berbahaya itu narasi tunggal. Jika satu orang mengatakan bahwa sebenarnya seperti ini, kemudian semua orang percaya, itu bahaya. Sama dengan modernisasi. Pada saat semua orang percaya bahwa kalau Anda tidak modern, Anda tertinggal, itu adalah narasi tunggal. Jadi modernisasi single story. Demokrasi pun demikian. Pada saat Anda tidak demokrasi, maka Anda tertinggal. Demokrasi is a single story. Yang saya mau katakan adalah kita jangan selalu percaya pada sebuah narasi-narasi tunggal. Media adalah satu bentuk hegemonisasi yang membentuk narasi tunggal. Kita sebagai orang-orang kritis tentu di sini mencari informasi yang jauh lebih penting, lebih valid daripada sekedar tweet. Iya, itulah pentingnya. Itulah pentingnya Twitter. Karena Twitter itu memberikan informasi yang lebih banyak dan bukan narasi tunggal. Ya, banyak yang berbicara. Iya, kita banyak Banyak berkicau. Ada langsung live chat di lokasi, gitu ya. Ada dari media, ada jadi banyak alternatif. Jadi saya minta pendapat Pak Gunas ya. Apakah bermasalah itu sentralisasi dan desentralisasi dalam kurikulum tersebut? Ya, silakan. Terlalu banyak Intinya itu. Intinya itu. Kembali ke Sebenarnya pertanyaan singkat. Singkat dari tadi. Andi Ahmad Yani. Pak Yani. Pak Yani. Terima kasih. Panggil saja Yani. Panggil saja. Makassar saya. Bung Yani. Pertanyaannya sentralisasi atau desentralisasi gitu. Masalah. Ini pendapat pribadi Pak, bukan Iya. sebagai dari sekolah Indonesia ya. berarti Jangan masuk Twitter ya. Udah mati loh itu. Ya, jadi kalau secara prinsip saya lihat dari sisi desentralisasi yang bisa kita maknai secara positif dibanding desentralisasi, apalagi kita punya trauma sejarah dengan sentralisasi tersebut. Tapi kebijakan yang ada sekarang saya lihat tidak dalam makna untuk sentralisasi yang otokratik, tapi lebih untuk mengurangi beban daripada sekolah dan guru di sana. Kita lihat sikapi secara positif. Jadi masalah narasi tunggal, ini mohon maaf karena kita dibesarkan dengan tradisi Minangkabau, mungkin ada juga yang dari Padang di sini. Mungkin Bapak atau salah pun pernah mendengar tentang Muhammad Syafi'i yang dikenal sebagai salah satu tokoh pendidikan nasional kita juga, yang mengembangkan INS Kehutanan yang di Padang Panjang. Itu di abad yang lalu selama penjajahan Belanda, ketika kita belum bisa punya sekolah, Indonesia belum bisa diizinkan punya sekolah secara resmi, tapi sekolah liar. Ada konsep yang dikembangkan adalah alam pertama menjadi guru. Jadi kita belajar dari alam ini. Cuma zaman itu mungkin alam masih murni, sehingga apa-apa yang kita pelajari yang baik-baik. Kalau sekarang mungkin perlu kita rumuskan kembali, karena alam sekitar kita ada yang sudah tercemar.
ya. Tapi yang cukup mengesankan apa yang di prinsip pendidikan beliau itu adalah karena pendidikannya itu adalah lebih ke basis Islam, kemudian ke realita lingkungan. Jadi alam terkembang menjadi guru, alam terkembang di sekitar kita ini menjadi guru kita belajar. Tapi beliau mengatakan karena tradisi budaya juga di zaman itu, kalau sekarang saya nggak tahu. Lebih baik ya begini. Kalau kita mengajar satu kelas, misalnya muridnya 100, tetapi kita ingin semua murid itu selalu sama pendapatnya, seragam gitu. Ya, kan keinginan kita di Indonesia kan ada kecenderungan seperti itu. Yeah. Sama Orde Baru parahnya kita harus seragam kan, tunggal gitu semua kan. Sepakat. Ya, maka sama saja kita mengajarkan satu orang, yang lain 99 tidak usah. Karena pendidikan itu yang diinginkan adalah bagai semua anak didik kita harus punya pendapat ya, sendiri gitu. Kalau kebetulan sama oke, tapi kalau berbeda ya itu yang kita harapkan. Kalau dia berbeda dengan pendapat berbeda memandang satu persoalan, maka itulah sebenarnya tujuan dari pendidikan itu sendiri. Jadi kita memang dari kecil sudah dibiasakan berbeda pendapat, untuk menghargai pendapat yang berbeda ya, karena dari situlah kita akan bisa ambil dengan perspektif yang berbeda keunggulan-keunggulan mana ya yang bagus yang kita pelajari dari lingkungan kita. Jadi itu tadi narasi tunggal sedikit ke arah, tapi masalah desentralisasi saya kira ya arah daripada Mendikbud kita akan seperti itu. Tapi beliau maksudkan dengan positif. Jadi bukan untuk mengambil wewenang sekolah. Saya kira ada ruang untuk kritis, saya kira, kritis sekolah, guru dan masyarakat. Dengan uji publik saja kita lihat sudah ada intensi yang bagus. Cuma pertanyaannya kembali kepada pernyataan Pak Moderator, Pak Sis, ketika mengawali diskusi ini, tanya jawab ini adalah apa memang iya gitu. Ini bisa jadi proyek baru. Betul. Ya. Proyek akhir jabatan. Kalau itu tidak sedikit ya kita, apalagi yang rekan-rekan di sini ya sebagai cendekiawan kan itu punya pertanyaan seperti itu. Mungkin ada benar ya juga, tapi saya tidak tahu kebenarannya itu sejauh mana. Tapi ada secara bisnis yang saya dengar dalam itu adalah Pak Menteri itu ingin program ini jalan Juli tahun pelajaran 2013 harus jalan. Jadi uji publik itu tidak dalam tahap menunda, membatalkan. Hanya sosialisasi. Iya. Sekedar tahu. Itu ini informasi yang saya tidak ya off the record saja. Kita mengirim email enggak Pak, nanti kan disampaikan. Nanti ya sepertinya Nggak direkam nanti, ditit gitu. tapi tidak menjawab dari pertanyaan Pak Sis, mengiyakan atau tidak. Ya, silakan. Ya kita belajar dari apa yang ada. Jadi kita lihatlah perkembangan ke depan. Ya, bagaimana? 2013 ini. Jadi yang kita dengar seperti itu. Karena kalau di logika saya juga agak unik, penyusunan babon itu hanya 3 bulan nggak masalah. Maret itu sudah selesai. Ya. Jadi Luar biasa. penyusunan Jadi, buku itu babon bulan. Buku induk. Buku panduan. Buku panduan ya. Proyek kerjata ya. Cuma ada bagusnya dari Stripping. perencanaan 2013 selain uji publik adalah kelasannya tidak serentak di semua tingkat, tapi yang pertama adalah kelas 1, 4, 7, dan 10. Iya, jadi saya level bawahnya dulu. 1, 4, 7. Kenapa Ya, harus 1, 4, kan SD kan dibagi 2 ambil kelas yang bawah kelas. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia ada yang bawahnya 1 dan 4. Lalu SMP diambil kelas 1-nya, kelas 7, SMA diambil kelas 10. Ya, ini sebenarnya bagusnya kelihatannya di sini tidak langsung
latah menyiapkan semua itu semua tingkat. Oh, ya kita sebenarnya naik. Ya, yes. Kelihatan dari sisi opini saya pribadi agak bagusnya di sini. Iya. Mendingan lah. Ya, silakan ya. Ya, satu pertanyaan agak panjang. Pertanyaan singkatnya ini dengar-dengar bahasa itu akan dihapus bahasa Inggris ya di Bahasa Inggris. Iya. SD. Kelas berapa itu mas? Mungkin tidak semua ya? Atau semua? Kalau bahasa Inggris kelihatannya semua ya. Kalau SD kalau kita kan 1, 2, 3. Kalau bahasa Inggris ini semua. Kalau di KTSP itu dari mulai kelas 4 sebenarnya. Tapi Kenyataannya. di kenyataannya kelas 1 sudah. Mungkin 1, 2, 3 kali. Sedangkan kita tahu bahasa itu makin dini itu makin ini ya, makin hangat gitu. Golden age. Karena anak berbahasa itu kan usia SD awal-awal. Begitu pula dengan pelajaran IPA yang berapa besar IPA apa ya? 1, 2, 3. Kelas 1, 2, 3. Diintegrasikan sebenarnya. Dengan Ya, Oh, gitu. Nah, kalau saya lihat sih, yang saya tahu, yang saya baca juga di penjelasan, di opini yang berkembang di media ya, ini untuk mengurangi beban dan sekaligus memfokuskan ke pendidikan karakter. Saya kita tahu yang karakter kita pun, ya, kalau jadinya kayak zaman dulu lagi, gimana agama itu isinya hafalan semua, kan? Najis mau lalu gitu kan, sama SD sampai diulang-ulang gitu. PPKN juga. Sedangkan kan Ayat-ayat. kalau Kan kita aktivitas bicara dan tahu. masalah agama maksudnya esensi ya pemahaman reasoning. Kenapa kita beragama? Kenapa kita beriman gitu kan? Itu sendiri saya sendiri nggak pernah dapat itu di bangku sekolah kita di nyanyi sendiri pengajian sebagainya esensial ya. Kalaupun misalkan akan seperti itu juga kontennya, ya menurut saya akan sama saja hasilnya, tidak akan ada perubahan. Begitu pula pelajaran PKN, pendidikan karakter, yang kalau larinya pun cuma sekadar hafalan yang sifatnya artificial. Kayak kalau ada nenek di pinggir jalan kamu ngapain gitu, pilihannya A, biarkan B, diantarkan gitu kan. Seorang Biarkan saja. biarkan saja. Atau foto bareng. Di Twitter. Enaknya apa ya? Status. Update status. Pertanyaan yang timbul di benak saya sebagai objek pendidikan yang pernah saya alami. Isinya menurut saya bukan sekedar konten kurikulum, bagaimana kita membagi pelajaran tersebut kan, tapi mendasar adalah paradigma pendidikan, ya, cara pandang pendidikan tersebut. Nah, selama ini kita orientasinya adalah kejaran itu nilai, gitu kan, atau Ranking. lolos. Kita lihat anak-anak sudah zaman sekarang luar biasa bebannya, literally banyak sekali ya. Beban bawaannya itu saking dia pendek gitu. Kasihan sekali. Bebannya itu yang